Perpaduan antara kepercayaan, cerita rakyat, serta kreasi daripada penulisnya sendiri, Wu Cheng'en, dalam sebuah karya sastra terkenal berjudul Si Yaoji atau Perjalanan ke Barat. Kisah ini begitu legendaris, penuh dengan filsafat kemanusiaan, dan kemudian menjadi terkenal dengan legenda kerasakti Sun Gokong. Cerita legenda catatan perjalanan ke Barat tersebut terdiri dari 100 bab yang dapat dibagi atas 3 bagian utama. Bagian pertama dari kisah itu menceritakan tentang kelahiran sang Raja Kera. Legenda ini bermula di benua sebelah timur, di atas sebuah gunung yang bernama Huaguo atau Gunung Bunga Buah. Di sana terdapat sebuah batu ajaib. Sejak masa awal penciptaan, batu itu telah menyerap saripati dari langit, bumi, dan bintang-bintang. Dengan berlalunya waktu selama berabad-abad, batu ajaib ini perlahan-lahan tumbuh menjadi sebuah telur batu yang mengandung jiwa supernormal. Tiba-tiba batu itu meledak terbuka, dan dari sana muncul seekor kera. Pada saat kelahirannya, menimbulkan sinar terang yang memancar sampai ke Istana Langit. Kaisar Giok, pemimpin Istana Langit, lalu memerintahkan Qian Lian atau si mata 1000 li dan Sun Feng-er, si telinga angin baik, untuk menyelidiki apa yang terjadi. Tapi setelah mengetahui bahwa sinar itu berasal dari seekor kera, Kaisar Giok menjadi lega. Pada awalnya, kera ini hidup bersama kera-kera biasa lainnya di Gunung Huaguo. Sampai suatu hari, dia menunjukkan keberanian dan kebijakannya dengan melompat melewati air terjun dan menemukan di belakang air terjun itu sebuah goa istimewa bernama Suilian. Kera-kera lain lalu mengikutinya ke dalam goa dan tinggal di sana. Ia kemudian dihormati dan mereka mengangkatnya sebagai raja. Lalu sang kera menggelari dirinya sebagai Raja Monyet Tampan. Sang Raja Kera menghabiskan waktu di sana dengan bersenang-senang dan makan buah-buahan. Tak lama kemudian, ia melihat rakyatnya mulai banyak yang jatuh sakit dan akhirnya mati. Sang kera menyadari bahwa dirinya suatu saat akan mengalami kematian meskipun ia menjadi raja di sana. Ia menjadi sangat sedih, lalu memutuskan untuk melepaskan semuanya untuk pergi mencari keabadian. Selama 18 tahun, ia berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah yang beradab, lalu sampai di pegunungan Zhongnansan dan bertemu salah satu guru Buddhisme yang bernama Bodhi. Darinya sang kera belajar seni bertutur kata dan budi pekerti manusia. Pada mulanya Bodhi enggan menerimanya sebagai murid karena dia bukanlah manusia. Namun kegigihan dan ketabahannya membuat Bodhi jadi tertarik pada kera itu dan memberinya nama Sun Gokong. Sun menunjukkan asal-usulnya sebagai monyet dan Gokong artinya sadar akan kehampaan. Tak lama kemudian, kecerdasan dan keinginannya yang kuat menjadikan Gokong salah satu pengikut kesayangan Bodhi. Ia membimbing dan melatihnya dengan berbagai ilmu sakti. Dan Gokong sekarang menguasai ilmu 72 perubahan bentuk. Ilmu ini membuatnya dapat berubah wujud dalam berbagai bentuk yang memungkinkan, termasuk manusia, hewan, ataupun barang-barang. Gokong juga belajar teknik bersalto di atas awan yang mampu mencapai 54.000 km. Ia juga mampu mengubah setiap bulu di tubuhnya yang berjumlah 84.000 menjadi barang atau makhluk atau memperbanyak dirinya. Kera sakti itu juga mempelajari mantra untuk mengendalikan angin dan air. Ia juga bisa membuat lingkaran pelindung dari para siluman. Tapi sayangnya setelah mendapatkan semua ilmu itu, Gokong kemudian menjadi angkuh. Ia selalu berkata sombong pada murid-murid yang lain. Hal ini membuat Bodhi tidak senang, kemudian mengusirnya dari kuil. Sebelum pergi, Gokong disuruh untuk tidak memberitahu siapapun dari mana ia belajar semua ilmu itu. Gokong lalu kembali ke Gunung Huaguo. Di sana ia semakin dihormati dan menjadi salah satu siluman yang paling berkuasa serta berpengaruh di dunia. Sebagai seorang raja, tentu ia berpikir untuk selalu melindungi rakyatnya dari ancaman bahaya. Gokong butuh senjata untuk itu. Ia lalu menjelajah lautan dan menemukan sebuah tongkat sakti bernama Rui Jingubang. Tongkat yang memiliki bobot sekitar 8 ton ini awalnya digunakan oleh Yu Agung untuk mengukur kedalaman lautan, kemudian menjadi tiang penenang lautan, dan sekarang adalah pusaka milik Raja Naga Laut Timur. Saat Gokong mendekatinya, tiang itu bersinar, menandakan bahwa ia sudah menemukan pemilik yang benar. Tongkat ini dapat berubah ukuran dan menggandakan diri, juga bergerak sesuai kehendak sang pemilik. Gokong menggunakannya sebagai senjata, serta mengecilkan ukurannya seperti jarum dan menyimpannya di dalam telinga. Saat tongkat itu diambil, para makhluk sakti penghuni lautan menjadi ketakutan. Terjadi huru-hara di laut,
karena tongkat yang seharusnya mengawal pasang surut air laut sudah diambil Gokong. Ia tidak berhenti sampai di situ. Raja Kera itu juga mengacau di istana naga laut timur. Gokong mengalahkan para raja naga dari 4 lautan. Ia juga memaksa mereka memberikan baju zira dan topi dari bulu burung Feng Huang, serta sepatu yang membuatnya dapat berjalan di atas awan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Gokong lalu pergi meninggalkan istana naga laut dan kembali ke Gunung Huaguo. Suatu saat petugas neraka datang untuk menjemputnya karena masa hidupnya sudah habis. Namun sang kera menolak. Ia mengubah wujudnya menjadi makhluk lain sehingga petugas itu terkecoh. Supaya tidak terus-terusan dikejar mereka, Gokong memutuskan untuk pergi ke dunia akhirat. Ia menghapus namanya sendiri di buku hidup dan mati, juga nama-nama semua kera yang dikenalnya. Gokong terus-terusan membuat kekacauan. Sampai akhirnya, Raja Naga Laut dan Raja Akhirat mengadukan ulah sang kera kepada Kaisar Giok, dewa tertinggi, penguasa langit dan bumi. Kaisar Giok mencoba menenangkan Gokong dengan memberikannya jabatan di kalangan dewa untuk membuatnya lebih mudah diawasi. Gokong mengira ia akan diangkat sebagai salah satu dewa, tapi ternyata sang kera hanya dijadikan pelindung kuda di kandang kuda istana langit. Setelah mengetahui hal itu, Gokong lalu memberontak. Ia mengacau dan membuat keributan di sana. Tentara langit tentu bukan tandingannya. Gokong lalu menggelari dirinya sendiri sebagai orang suci hebat yang setara dengan langit, tetap arogan dan sulit dikendalikan seperti biasanya. Kaisar Giok terus mencoba menenangkan sang kera. Kali ini ia ditawari jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai pelindung Taman Buah Persik Keabadian. Sesaat kedudukan itu cukup berhasil membuat sang raja kera itu tenang. Suatu ketika, para dewa mengadakan perjamuan makan bagi Dewi Ibunda Ratu di Istana Langit. Semua dewa diundang, namun sang orang suci hebat yang setara dengan langit tidak ada dalam daftar tamu. Gokong menjadi marah, kali ini sangat marah dan merasa dihianati. Dia lalu menyelinap ke dalam istana, mencuri buah persik keabadian lalu dimakannya, minum anggur Kaisar Giok dan pil keabadian. Ia juga mengamuk menghancurkan kebun buah di sana dan membuat keributan di pesta perjamuan makan. Setelah itu Gokong melarikan diri kembali ke kerajaannya sambil menyusun rencana pemberontakan. Kali ini Kaisar Giok mengerahkan 100.000 tentara langit untuk menangkap sang kera, tapi itu sia-sia. Gokong berhasil menewaskan mereka semua. Bahkan ia mampu menandingi seorang jenderal istana langit yang paling unggul bernama Erlangsen. Erlangsen dikenal sebagai jenderal langit sakti yang bermata 3 dan dapat berubah wujud menjadi 73 rupa. Ia hanya mengungguli Sun Gokong sedikit, tapi pada kenyataannya Erlangsen tetap gagal menaklukkan apalagi menangkapnya. Atas kuasa Lao Shu yang memberikan bantuannya pada Erlangsen, sang kera akhirnya bisa ditangkap. Lalu berbagai percobaan hukuman mati untuknya dilakukan oleh para dewa. Sayangnya tidak ada api, kampak ataupun petir yang mempan terhadap Gokong karena ia sudah memakan buah persik dan pil keabadian. Akhirnya cara terakhir dengan mengurung si Raja Kera ke dalam sebuah tungku 8 triagram milik Lao Shu, kemudian disuling menjadi pil obat dengan cara dibakar menggunakan api meditasi yang paling panas. Hasilnya setelah 49 hari terbakar api di dalam wadah peleburan terkuat, tungku itu meledak. Sang kera muncul keluar disertai suara desisan. Dia bahkan tidak tergores sedikit pun. Faktanya, panas di dalam tungku telah membuatnya memiliki mata api dengan kemampuan tembus pandang. Kini Gokong menjadi lebih kuat dari yang dulu. Dengan mata merah yang menyala, sang kera terus berbuat kejahatan. Ia meloncat keluar dan dengan kekuatannya yang luar biasa mengobrak-abrik kerajaan langit tanpa dapat dikendalikan lagi. Ini harus dihentikan. Setelah semua cara gagal dilakukan, Kaisar Giok memohon kepada Sang Buddha yang tinggal di kuilnya di barat. Akhirnya Sang Buddha menantang Sun Gokong untuk bertaruh bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Gokong yang dapat menempuh 54.000 km dalam sekali lompatan dengan angkuhnya menyetujui taruhan itu. Ia kemudian melompat dan bersalto berkali-kali, lalu mendarat pada suatu tempat yang terdapat 5 batang tiang. Sang kera mengira telah mencapai ujung dunia. Untuk memberi tanda bahwa dia sudah sampai, Gokong mencoret tiang-tiang tersebut dengan tulisan orang suci hebat yang setara dengan langit, lalu mengencingi tiang itu. Gokong lalu terbang kembali untuk menyombongkan kemampuannya. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah Buddha telah mengubah bentuk tangannya, dan kelima pilar itu sebenarnya merupakan jari-jari tangannya. Kenyataannya sang kera tidak pernah meninggalkan telapak tangan Buddha. Gokong akhirnya menyadari bahwa kali ini ia telah menemukan tandingannya.
dan tidak mampu mengalahkan kesaktian Sang Buddha. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berusaha melarikan diri. Namun Sang Buddha segera menindinya dengan telapak tangan yang kemudian berubah menjadi sebuah gunung dan disegel dengan sebuah mantra yang berhuruf emas. Gunung itu bernama Wu Xingsan atau Gunung 5 Unsur Alam. Sang Raja Kera Sun Gokong terkurung di sana selama 500 tahun sambil menunggu pembebasannya oleh seorang biksu yang akan melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci.